Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertalabul ilmi bersama yang saya hormati Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Islam Kementerian Kota Cirebon, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kami di studio hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan yang saya hormati Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MESY akan menghadirkan kajian hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid. Dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231849329 ataupun Anda bisa berkirim SMS ataupun WA di 081324951935 dan live channel YouTube kami, dan Anda bisa mengutarakan pertanyaan Anda di live chat kami di channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini karena pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami, kita akan persilahkan terlebih dahulu yang saya hormati Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Islam Kementerian Kota Cirebon pada pagi hari untuk menguraikan kajian terkait hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid. Yang saya hormati Al-Ustaz Nasuha, silakan Ustaz untuk menguraikan kajian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dimanapun berada, para pendengar, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan panjang umur, nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah saya bersama Mas Fian di RRI diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat tersebut mari kita bersama-sama untuk meluangkan waktu untuk mempelajari dan mendalami salah satu ilmu yang Allah berikan kepada kita, yakni ilmu faraid. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya, para pendengar dimanapun berada, mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, saya akan menyampaikan tentang hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid. Para pendengar dimanapun berada, bagi yang memiliki buku Belajar Ilmu Waris Cepat, Praktis Cepat dan Tepat, silakan dilihat di halaman 6. Dalam 6 ini ada khusus hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid. Islam mengatur ketentuan pembagian harta waris sangat rinci dan sangat jelas. Bahkan alasan-alasannya pun adalah sangat jelas. Supaya tidak terjadi perselisihan antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain. Ajaran Islam juga menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu pembinaan masyarakat dalam menegakkan syariatnya.
Untuk itu sangat diperlukan adanya orang yang ahli di bidangnya, terutama tentang pembagian harta waris. Maka dalam mempelajari ilmu faraid, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban ini apabila telah dilaksanakan salah satu di antara warga masyarakat di tempat itu mempelajarinya ilmu faraid, maka gugurlah kewajiban ini. Namun apabila seluruh masyarakat di tempat itu, sebuah desa lah katakanlah, tidak ada salah satu pun untuk mempelajarinya, maka semuanya berdosa semua. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nasa. Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Wa ta'allamul faraido wa'allimuhun nasa. Dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Kata Nabi, fa innimru'un makbudun. Kata Nabi, sesungguhnya saya ini akan dicabut nyawanya. Wal ilmu marfu'un. Sementara ilmu faraid ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusiku ayyahtalifas natani fil faridati wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Khawatir, kata Nabi, akan terjadi persoalan, akan terjadi perselisihan tentang masalah faraid ataupun pembagian harta waris, dan masalah-masalahnya khawatir tidak ada yang menengahinya, tidak ada yang membereskannya, tidak akan memberikan solusinya antara kedua yang berbeda pendapat itu. Ini kekhawatiran ini sudah dikhawatirkan sejak 14 abad yang lalu. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ta'allamul faraidu wa'allimuhun nasa fa innahu nisful ilmi. Belajarilah ilmu faraid dan kalau bisa ajarkanlah kepada seluruh manusia. Karena kata Nabi, fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid derajatnya, nilainya adalah separuh ilmu, kata Nabi. Wa hiya yunsa'u. Sementara ilmu faraid adalah banyak orang yang menyepelekannya, banyak orang yang melupakannya. Kemudian wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan kata Nabi berikutnya, pertama kali ilmu yang diangkat, yang dicabut dari umatku, kata Nabi, adalah ilmu faraid. Inilah betapa pentingnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid ini. Namun alhamdulillah melalui religi pagi RRI khusus Cirebon ini sudah sekian lama, sejak 2014 sampai sekarang ada forum diskusi, forum dialog tentang mengenai khusus ilmu faraid ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari forum kajian religi pagi ini. Para pendengar dimanapun berada, sehingga hadis Nabi tersebut menyatakan sangat penting mempelajari ilmu faraid ini. Bahkan kalau sebuah desa ataupun sebuah kampung ada fardu ain khusus bagi para kiai, para ajengan, para ustadz, di mana dipercaya oleh masyarakat sebagai tolok punggung untuk menyelesaikan masalah warisan dari masyarakat yang ada di sana. Jadi kalau saya berpendapat bagi ustadz, para kiai, itu fardu ain untuk mempelajarinya sebagai perwakilan atau duta dari tempat itu, supaya masyarakat yang lainnya itu tidak berdosa. Karena sebabnya
tadi di awal bahwa mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Dengan catatan kalau sudah ada yang mewakilinya. Mudah-mudahan di RRI ini, di masyarakat ataupun desa, di kampung dimanapun berada, mudah-mudahan ada yang mewakili untuk mendengarkan kajian ilmu faraid di religi pagi ini. Dan alhamdulillah saya sering dapat telepon lewat Japri ini dari Tegal, dari Brebes, bahkan paling jauh dari Madura, mendengarkan hal yang ini gitu. Alhamdulillah. Nah, betapa pentingnya ilmu faraid ini. Karena kata Nabi, fa innahu nisful ilmi. Sesungguhnya ilmu faraid adalah separuh ilmu. Derajatnya, nilainya ini. Walaupun bukunya kecil, taruhlah buku yang saya susun ini kan kecil kan, tapi nilainya kata Nabi adalah separuh ilmu. Artinya apa? Ternyata setelah ada permasalahan dan orang itu konsultasi kepada saya khususnya, maka kita harus punya ilmu-ilmu yang lain. Terutama bagaimana menyadarkan orang tersebut sebagai salah satu dari ahli waris ini. Karena tidak sedikit ketika sebelum saya membagi sudah ribut dulu antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain dengan berbagai macam alasan. Ada salah satu ahli warisnya, orang tua ketika sakit saya yang ngurusin gitu loh. Ada sebagian ahli warisnya, rumah yang ditinggalkan itu sudah direnovasi oleh saya katanya. Nah, itu semua harus kita wajib menyadarkan seluruh ahli warisnya. Maka orang yang menengah-nengahinya harus punya ilmu yang lain. Mungkin ilmu psikologinya, ilmu antropologinya, ilmu sosiologinya, supaya melihat atau membaca karakter semua dari ahli waris itu. Sehingga ada solusi nanti. Maka yang paling utama dalam pembagian waris itu harus menyadarinya. Bagaimana cara menyadarkan orang tersebut? Istilahnya adalah harus ada calling down dulu lah. Calling down dulu. Jadi jangan hanya ansih mendapatkan tentang harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, tapi bagaimana caranya orang itu supaya menyadari bahwa harta itu bukan milik kita sesungguhnya. Harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagai ahli waris tidak memiliki susah payahnya. Yang susah payah harta-harta peninggalan adalah didapat oleh orang tua kita yang banyak jasanya. Oleh karena itu kita harus sifatnya given, menerima atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ahli waris hanya sebagai penerima saja. Atau istilah lain kalau saya menyampaikan itu adalah barang nemu warisan itu loh. Sebabnya apa barang nemu? Yang susah adalah orang tua kita yang telah meninggal dunia. Anak-anak ini tahu apa? Anak-anak ini harus hanya menerima saja. Malah diributkan. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Semuanya nggak nerima itu loh. Aneh kan gitu. Padahal prinsip utama itu 1:2 itu jelas Al-Qur'annya. Surat An-Nisa ayat 11 di depan malah. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Kata Allah mensyariatkan tentang pembagian harta waris manakala orang tua meninggal dunia kemudian di situ ada anak laki dan anak perempuan, maka prinsipnya adalah anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Itulah prinsip utama dalam pembagian harta waris. Ini persoalan di masyarakat ini tidak menyadari hal demikian. Kemudian untuk mengamalkannya, untuk melaksanakannya ilmu faraid adalah fardu ain. Artinya di saat ada orang meninggal dunia wajib hukumnya untuk menjalankan syariat ini. Sebabnya apa fardu ain? Karena pembagian harta waris secara syariat itu ada janji dan ancamannya. Punishment dan rewardnya jelas sekali. Kalau kita mempelajari dari surat An-Nisa 11-12 itu pembagian masing-masing ahli waris, kemudian dilanjutkan dengan ayat 13-nya rewardnya atau janjinya, dan ayat 14-nya itu punishment ataupun ancamannya.
Karena situ jelas ada punishment, ada reward yang sangat jelas, maka pelaksanaan pembagian waris secara ilmu faraid atau secara hukum Islam itu fardu ain. Dampak positifnya jelas, dampak negatifnya jelas. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang tema hukum mempelajari ilmu faraid dapat dipahami dan dimengerti. Bagi yang belum jelas silakan kita mengadakan dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Fian. Disilakan Mas Fian. Baik, terima kasih Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MESY dari Penjuluh Agama Islam Kementerian Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini pendengar yang sudah menguraikan kajian terkait dengan hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid. Langsung saja pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon di 023184932259 ataupun Anda pendengar bisa berkirim SMS dan WA di 081324951935 ataupun di live chat YouTube kami yang pada kesempatan pagi ini bersama Al-Ustaz Nasuha. Kita akan sapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Tiana. Baik, Alhamdulillah. Indra. Iya, sehat Bung Pian? Alhamdulillah. Iya. Pangestu kata orang Sunda gitu ya, Bu. Bajunya biru muda ini. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersemangat. Insyaallah. Iya, Pak Ustadz, banyak hal mengenai waris ini ya. Saya ingin bertanya begini, seorang wanita yang nikah siri itu oleh agama diakui kan ya, punya anak. Nah, ketika ayahnya meninggal dunia, nah ini si anak ini kan seharusnya mendapat waris. Kemana dia bisa mengadukan nasibnya untuk mendapatkan haknya? Bagaimana caranya? Apakah oleh negara juga diakui? Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Iya gitu. Iya, terima kasih Bung Tian. Baik, terima kasih Bindra. Iya, mungkin cukup pertanyaannya. Ya. Jelas? Baik, jelas. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kembali silakan Anda, kami akan persilakan Anda untuk bersama kami di line telepon di 023184932259. Kita sapa pendengar kembali. Assalamualaikum, silakan. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pian. Baik, dengan Bapak? Ustadz Fakih, dengan Pak Maman. Oh iya, Pak Maman, silakan Pak Maman, monggo. Begini Pak Ustadz, dalam masalah waris nih, orang tua itu tetap prinsipnya membagi rata. Anak laki-laki 2, perempuan 1. Nah, karena anak-anaknya itu menghormati dan menghargai orang tua, itu komitmen. Ya sudah, kita hormati, kita hargai. Namun setelah orang tua atau ibu itu tidak ada, kami bersepakat untuk beralih kepada hukum Islam. Yaitu pembagiannya 2/3 dan 1/3. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, pada waktu masih ada kami menerima dengan hormat, dibagi dengan rata, ya sudah kita terima. Setelah tidak ada semua, kami kembali dan menyadari semuanya. Keputusan kami bertiga itu diakui tidak kebenarannya. Itu barangkali Pak Ustadz, terima kasih. Baik, Pak Maman, keluarganya ada laki-laki berapa? Laki-laki 2. Laki-laki 2 begitu ya, perempuan 1, baik. Pada waktu awal, orang tua masih ada menerima keputusan waris itu. Gitu, karena menghormati, menghargai orang tua. Tetapi setelah tidak ada, kami menyadari juga kembali kepada prinsip hukum dalam hal waris itu. Gitu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Maman. Baik, terima kasih. Pak Maman dari mana nih? Dari Perum, Pak. Oh, Perum. Baik. Dijawab dulu Pak Ustadz untuk kesempatan pagi ini. 2 penelpon, Ibu Indra dan juga Pak Maman.
Ya, terima kasih Silakan. Bunda Indra di pelayangan dan Pak Maman di Perumnas. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin, amin, amin. Kaitannya dengan pernikahan siri ya. Jadi sebetulnya pernikahan siri itu adalah lemah di mata hukum, Ya. terutama di Indonesia. Karena panglima tertinggi adalah hukum masalahnya. Gitulah. Artinya supaya tidak ada orang yang menjadi ataupun menjadi korban dari terjadinya pernikahan siri ini. Apa diantaranya? Terutama anak-anak, dampak dari pernikahan itu tidak lepas adalah akan melahirkan seorang anak gitu loh. Ya. Di mana anak ini harus punya masa depan. Masa depan pertama di saat ada pendaftaran apa saja, semuanya ditanya tentang akte kelahiran. Gitu kan? Ya, ya. Yang kedua, di saat ada salah satu keluarganya meninggal dunia, terutama ayahnya, itu secara hukum itu lemah. Maka ketika tidak punya bukti akte nikah, kemudian bikin akte kelahiran bisa sih, tapi di situ hanya seorang ibu gitu loh. Jadi melahirkan si A kemudian dari seorang anak dari seorang ibu gitu loh. Bukan ditambahin suami gitu ya? Bukan, nggak ada gitu loh. Iya. Sebabnya apa? Ketika mendaftarkan di Dukcapil itu di situ ada persyaratan-persyaratan. Salah satu persyaratannya itu adalah akte nikah gitu loh. Makanya saya sebagai penyuluh pun memberikan pemahaman, penyuluhan kepada masyarakat, hindari pernikahan siri itu. Ternyata pernikahan siri itu adalah modus dari poligami ternyata. Padahal poligami pun diakomodir sebetulnya, walaupun asas pernikahan adalah monogami. Tetapi di saat ada orang mau menikah lagi, itu dibolehkan dengan catatan ada izin dari istri yang pertama. Itu loh. Ayo, ada izin. Ada istri izin pertama begitu maksudnya. Di situ sebetulnya ya. Ngeri-ngeri sedap lah itu. Sebabnya apa? Sebabnya ini kasihan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri itu, gitu loh. Nah itu yang pertama. Dan pertanyaannya kemana kalau seandainya terjadi pembagian waris ketika ayahnya meninggal dunia? Kalau meninggal dunia ibu ataupun yang melahirkan enggak ada masalah, karena hanya seorang anak dari seorang ibu gitu loh. Nah, tetapi nasabiah kepada ayahnya itu tidak ada gitu loh. Kalau di pengadilan pasti dibantah, pasti dimentahkan. Nah, ini kalau ada pernikahan siri tadi modusnya karena apa tadi? Poligami. Maka anak yang sahlah itu dari istri yang pertama itu, kalau sekiranya tidak nerima dari pembagian secara syariat yang dipandu oleh kiai itu loh sebama, tapi kemudian dari anaknya dari istri yang pertama itu tidak terima, akan digugat di pengadilan, pasti dia tidak dapat. Itu loh. Kalau kemananya itu ya pasti kepada kiai sih. Cuma kiai ataupun ustadz itu melalui kelemahan hukum. Artinya ketika salah satu di antara anak yang sah ataupun anak dari ada surat nikahnya itu, maka dia sebagai hak dari peninggalan orang tuanya. Tapi kalau anak hasil dari pernikahan siri itu lemah di mata hukum. Kasihan nggak nantinya? Kasihan ya, kasihan. Betul. Maka kita ini negara ini adalah negara hukum. Salah satu bukti hukum ini adalah ada fakta integritasnya melalui surat pernikahan itu. Tapi kalau sudah mempunyai izin dari istri pertama itu boleh dijadikan akte lagi, Bu? Dan itu pasti dapat. Pasti dapat gitu ya. Dari KUA itu akan diterbitkan pernikahan yang keduanya dan ada kutipan nikah. Dengan catatan tadi ada surat izin. Nah, ngeri-ngeri sehingga nanti akan dicatat di KUA dan penyelenggara pernikahan itu dicatat di pengadilan ke KUA gitu. Kantor urusan agama di kecamatan masing-masing. Itu ya. Jadi kalaupun kemana ya tentunya ke orang Islam orang yang ahli bidangnya yakni para kiai, para ustadz. Ya. Tapi lemah
kalau ada salah satu di antara ahli waris yang lain menggugat di pengadilan agama. Ya. Tuh, Tapi ya. misalkan anak tersebut memang baik begitu Pak Ustadz, kemudian dengan anak-anak yang lainnya saling berhubungan, oke lah dibagi aja atau dikasih gitu berapa? Lebih Ya tidak lebih dari sepanjang tidak ada sepertiga? persoalan, nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya Pak Ustadz. Bagus. Mengakomodir dari ahli waris yang lain itu malah nggak masalah. Ya, itu. Yang dipermasalahan khawatir dari ahli waris yang lain tidak terima. Ya, Mana bukti pernikahannya gitu loh. baik. Nah, nanti akan digugat di pengadilan. Kalau tidak digugat nggak masalah, bagus itu loh. Ya, baik Pak Ustadz. Ya gitu. Tapi ya pada prinsipnya keturunan itu dapat hak waris, tapi lemah di mata hukum kalau sebagai pernikahan dari pernikahan siri itu. Ya, baik. Itu. Ke Pak Maman? Kemudian Pak Maman di Perumnas kaitannya dengan menghormati orang tua saat membagi rata gitu loh. Emang di mana-mana, mohon maaf, orang tua ini kadang-kadang berbuat baik. Menurut orang tuh baik sebetulnya. Baik, menurut. Tapi kebaikan orang tua itu tidak sesuai dengan syariat. Ya tadi, kadang-kadang orang tua masih hidup dibagi-bagi. Iya. Itu loh. Kadang-kadang orang tua masih hidup bikin wasiat. Pembagian ataupun wasiat itu dibagi rata. Iya. Itu. Padahal secara syar'i itu tidak boleh. Dan prinsip pembagian itu manakala sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun di antara pembagian waris itu sudah ada orang yang meninggal dunia. Iya. Orang tua yang masih hidup dibagi-bagi. Itu tidak sah juga gitu. Iya. Oke lah, kalau seandainya terjadi ini menghormati orang tua ini menghendaki dibagi rata karena kata orang tua bilang anak laki anak saya. Anak perempuan anak saya juga. Betul. Bahkan kata orang tua menyadari juga ketika saya sakit siapa yang ngurus? Kan anak perempuan. Nah, disitulah kebijakan orang tua itu tapi tidak tepat ketika masalah harta peninggalan orang tua. Sekalipun ada anak, terutama anak perempuan kemudian mengurusi sebelum meninggalnya orang tua, itu boleh dinilaikan rupiah dulu, nggak masalah. Supaya birrul walidain itu jelas gitu loh. Kalau birrul walidain pada orang tua itu tidak ada 2:1. Semua anak, baik anak laki, anak perempuan, anak pertama sampai terakhir pun sama. Kalau birrul walidain. Iya. Itu. Menghormati orang tua begitu ya. Iya. Nah, tapi kan persoalannya tadi persoalan mengenai menghormati itu bolehlah, ya. nggak ada masalah. Oke. Mudah-mudahan anak-anak yang lainnya menyadarinya bahwa ini tidak tepat secara syar'i. Kemudian setelah meninggal dunia orang tua kemudian kembalikan secara syar'i itu jauh lebih baik. Ini adalah bukti birrul walidain hakikinya demikian. Ya. Baik. Nah, artinya orang tua saat waktu hidup itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu loh. Ya. Sehingga menyampaikan kepada anak-anaknya dari bagi rata saja dan seterusnya. Ya. Tapi ketika anak-anak itu punya pendidikan atau ngerti tentang prinsip-prinsip pembagian waris, mungkin melalui RRI ini dari tidak ngerti menjadi ngerti, yang mengerti lebih mengerti lagi, prinsip utama 2:1 itu kemudian melaksanakannya, meluruskan niat-niat orang tua yang keliru itu jauh lebih baik. Ya, oke. Ini sebagai bukti birrul walidain yang hakiki ini. Betul. Ini dilanjutkan saja Pak Maman, dan bila perlu masyarakat yang lain hal demikian kalau seandainya orang tua melaksanakan yang keliru saat waktu hidupnya. Tapi kalau saya lebih afdolnya manggil Pak Nasuha gitu Pak Ustadz ya. Kenapa? Ya karena kan lebih ahlinya gitu. Waduh. Ya kan Pak Ustadz ya. Ya, seperti halnya Pak Maman tadi Pak Ustadz, ketika orang tua sudah meninggal kemudian kan dibagi-bagi gitu ya, dibagi secara syar'i lah katakanlah begitu ya Pak Ustadz ya. Dibagi secara syar'i dan kemudian katakanlah ini kita udah sepakat nih misalkan punya harta sekian kemudian dibagi secara syar'i ada 2:1 begitu ya. Ada tadi Pak 2/3 atau 1/3 begitu ya Pak Ustadz ya. Dan ini juga tentunya terkait dengan ya memang sahnya begitu. Kemudian ketika sudah dibagi semua, kita kembalikan kepada prinsip yang awal. Gak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Gak apa-apa, bagus. Gak apa-apa itu, ya. ya. Prinsip yang awal bagi-bagi rata begitu. Ini kan hanya sebatas penghormatan begitu ya. Baik pendengar, silakan kembali Anda bisa berinteraktif bersama kami di 023184932259 ataupun SMS dan WA kami di 081324951935. Kita ke SMS Pak Ustadz atau WA di 081324951935 dari Mama Ririn di Jalan Saleh. Terima kasih Mama Ririn. Mau bertanya Pak Ustadz, saya punya saudara menikah dan punya
2 anak perempuan. Kemudian suaminya meninggal dunia, rumah waris yang dijual namun tidak punya anak laki-laki sama istrinya diberikan kepada keluarga suaminya semua. Hasil penjualan rumah 1 M. Adakah perhitungan warisan yang demikian? Bila tidak punya anak laki-laki, tidak ada yang mendapat warisannya. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Dari Mama Ririn Jalan Saleh. Ya. Terima kasih Mama Ririn. Kaitannya dengan pembagian harta waris sudah jelas diatur oleh Allah. Tepatnya surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ya. Salah satu di antara suami istri punya anak, anaknya perempuan semua Ya, ternyata. 2. Entah 2 entah banyak. Iya, betul. Dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Ya. Maka dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 itu, di saat anak-anaknya itu perempuan semua, maka dalam Al-Quran dinyatakan hanya mendapat 2/3. Maka di sini ada sisa itu loh. Nah, untuk siapa sisanya itu? Sisanya kalau ada ayahnya dari suami apa orang tua yang meninggal dunia itu, maka sisa untuk ayahnya. Artinya gini, anak 2 kan? Ya. Dari 2 anak ini kan hasil pernikahan dari suami istri. Taruhlah yang meninggal suaminya seumpama. Iya. Nah, ketika suaminya meninggal dunia masih punya orang tua, Iya. ayahnya seumpama, Iya. maka ayahnya itu dapat 2 hak. 2 hak pertama dapat 1/6 dan hak yang kedua adalah asobah. Iya. Dalam literasi hukum hadis adalah dapat fardon wa ta'siban. Nah, kalau seandainya ayahnya meninggal dunia lebih dulu daripada suami tadi atau sebagai anaknya dari ayah tadi, maka sisanya itu diberikan kepada saudara-saudaranya suaminya. Iya. Nah, contoh konkret demikian. Meninggal dunia suami ya. Kemudian ahli warisnya adalah ayahnya dari suami tadi. Oke. Kemudian istrinya terutama ini dan 2 anak perempuan. Iya. Berapa bagian masing-masing? Istri dapat 1/8 karena alasannya punya anak. Iya. Entah anak laki, entah perempuan, berapapun, istri dapat 1/8. Kemudian ayah kandung dari suami dapat 1/6 plus asobah. Dan 2 anak perempuannya itu dapat 2/3. Di situ ada angka pecahan ya. Angka pecahan 1/8, 1/6, dan 2/3. Maka untuk memudahkannya mencari KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Angka 8, angka 3, dan angka 6 berapa KPT yang habis dibagi? Angka 24. Ada sisakah nanti? Coba secara awangan saja nih. 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 1 3 untuk istrinya. Kemudian 24 bagi 3 untuk untuk saudara bukan bapaknya untuk ya, bapaknya mbahnya gitu ya, mbahnya 1/6 ulangi 1/6 dulu ya. 24 bagi 6 sama dengan 4 kali 1 4 ya kan. Nah kemudian untuk 2 anak perempuan 2/3 tadi 24 bagi 3 sama dengan 8 kali 2 berarti 16. Nah di situ untuk istri yang tadinya 1/8 menjadi 3/24. Ayahnya yang tadinya 1/6 menjadi 4/24. Kemudian 2 anak perempuan yang tadinya 2/3 berubah menjadi 16/24. Di situ ada angka 3 ditambah 4 berapa? 7. 7 ditambah 16 23. Ada sisa enggak dari 24? Ada 1. Berapa? 1. Nah, 1 itulah sisanya untuk ayahnya. Fardon wa ta'siban. Kalau ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya meninggal dunia, sisanya untuk saudara-saudaranya suami. Itu asobah atau bukan, Pak? Asobah. Asobah gitu. Iya. Okay. Hadis Nabi dikatakan di saat anaknya perempuan, kemudian di situ ada saudara-saudara, maka saudara dapat sisa. Ini berasal dari Nabi. 1/8, 2/3. Asobah tidak ada angka. Untuk mencari angka seperti apa? Cari KPT dulu. KPT-nya tetap 24. 24 bagi 8 berapa? 3. 3 kali 1. Tetap 3 kan? Berarti istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24. 2 anak perempuan dapat 2/3.
KPT-nya 24, 24 bagi 3, 8 kali 1, 16. Berarti yang tadinya 22 per 3 menjadi 16 per 24. Ya. Ada angka 3 tambah 16 sama dengan 19. Menuju angka 24 karena KPT-nya 24, sisa berapa? Sisa 5. 5 per 24-nya untuk saudara-saudaranya suami. Itu. Jadi tidak ada yang susah sebetulnya. Ini juga kita abang-abang bisa kok. Pusing saya Pak Ustadz. Yang paling susah itu adalah menyadari. Betul. Aduh. Ya, itu. Kalau hitungan kan bisa melalui kalkulator Pak Ustadz. Iya. Ya. Nah, kalau hitungan, tapi kalau menyadari itu kan harus dalam hati. Dalam hati ya. Kemarin juga alhamdulillah japri ke saya orang Tegal. Ya tadi persoalan yang ini nih. Iya. Tentang mengenai anaknya 2. Nah, kata anaknya ya untuk saya semua kata anaknya. Ya enggak lah. Itu sama begitu saya dengan kejadian Mama Ririn begitu ya Pak Ustadz. Iya, jadi saudara-saudara itu ternyata nanya saya dapat nggak? Kalau emang anaknya perempuan semua berapapun tetap 2/3. Iya. Itu surat An-Nisa ayat 11 itulah. Ini ada dalam buku saya ya. Iya. Saya sudah merinci-rinci itu, dilihat di halaman 38 di sini. Ya, baik. Allah telah berfirman 2/3 ini ya. Baik. 39 fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarok. Dan jika anak itu semuanya perempuan, jelas itu. Lebih dari 2, 3, 4 sampai 1 losin lah sumpama. Maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. 2/3 dengan catatan tidak ada anak laki-laki itu. Kan ada nggak anak perempuan semua? Ada. Oh banyak. Banyak lah itu. Pak. Maka 2/3 itu hanya dapat untuk 2 anak atau lebih perempuan semua. Ya. Nah sisanya kalau seandainya orang tuanya lebih dulu meninggal dunia, maka sisanya itu wajib diberikan kepada saudara-saudara kandungnya. Ingatlah ketika anak perempuan semua di saat waktu nikah harus cari wali. Orang tuanya meninggal dunia, siapa walinya? Saudaranya, dari bapaknya begitu. Pamannya atau waknya kan gitu. Itulah. Jadi ada hubungan korelasi tentang pernikahan juga. Dan saat orang tuanya meninggal dunia atau sakit, paling pertama siapa? Saudaranya juga. Kering-kering, halo. Ini tolong ke sini. Mamang. Wah, itu kan itu loh. Iya, betul. Nah, artinya itu ada korelasi tentang mengenai pernikahan juga. Ketika menikahkan anak-anaknya yang perempuan orang tuanya meninggal dunia adalah pamannya. Ya, maka saling mewarisi itu ada karena sebab keturunan ini. Baik. Kita ke pendengar. Satu WA lagi dari Indramayu nih Pak Ustadz. Jauh, kasihan sudah mendengarkan. Terima kasih Pak Arifin sudah mendengarkan siaran dari Cirebon pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya, harta atau tanah yang diberikan ke orang tua ke anaknya semenjak masih hidup, setelah meninggal apakah harta tersebut dibagi selayaknya seperti harta yang lainnya atau gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Wah, ini sama ya Pak Ustadz ya tadi ya. Terima kasih tentang mengenai hibah. Iya. Pemberian orang tua ke anak. Biasanya di kampung, ketika anaknya itu menikah, itu biasanya dipakai modal. Itu seumpama nih. Iya. Wah, budayanya Pak Ustadz. Iya. Mungkin dikasih sawah 100 bata gitu loh. Kalau hibah orang tua ke anak dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3 dari aset keseluruhan. Yang kedua, hibah orang tua kepada anak boleh bagi rata atau diberi rata, bukan dibagi ya. Kalau hibah itu bukan pembagian tapi pemberian. Artinya orang yang punya itu memberikan gitu loh, secara langsung. Dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3 kata Nabi itu. Ya. Kalau melebihi 1/3 maka selebihnya itu adalah batal demi hukum. Sebabnya apa? Karena ada hukum yang penting, yakni pembagian warisan di saat orang tuanya telah meninggal dunia. Malah sekarang kebalik, kebanyakan itu hibah semua. Bahkan wasiat. Mungkin kalau hibah secara hukum hanya menang atau boleh, jaiz. Tapi wasiat setengah wajib. Nah, maka yang wajib yang paling utama adalah warisan sebetulnya. Jadi jangan mendepankan hibah, jangan mendepankan wasiat, karena wasiat kepada anak-anak sebagai ahli waris tidak berlaku. La wasiyata
diwarisin, kata Nabi demikian. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Anak kan ahli waris. Maka kalau ahli waris tidak dapat hak dari wasiat. Apalagi sebelum ilmu waris ini diwajibkan, itu sebelumnya ada ayat tentang mengenai wasiat. Ternyata wasiat ini ada likes and dislike. Gitu loh. Ada yang suka, ada yang tidak disukai. Jadi subjektivitas muncul di situ. Maka ayat 180 dari surat Al-Baqarah itu secara hukumnya dihapus atau dinasakh, kata usul fikih itu. Dinasakh ya ada surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Jadi disiplin ilmu Islam itu sangat luas sekali. Jangan kita membagi waris semaunya gitu loh. Ya, karena banyak tidak sedikit sih orang tuh, ini kan kewenangan orang tua. Aset ini milik orang tua. Ya terserah orang tua. Ya enggak lah. Yang pasti adalah harta bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar untuk titipan saja, beri amanah. Masa beri amanah berkhianat? Ini yang paling utama. Dan ada aturannya gitu. Ada aturannya. Pembagian tersebut karena itu adalah titipan dari Allah, ada cara tata caranya begitu. Maka penting belajar ini. Dan penting juga mengajarkannya. Dan penting juga untuk memberitahukannya kepada yang ahli kalau ada persoalan kayak gini. Dan kita seluruhnya punya kewajiban amar ma'ruf wa nahi mungkar. Kita berkewajiban untuk memberikan ma'ruf. Kebaikan itu harus dan jangan terjadi persengketaan. Nahi mungkar itu. Nah, di situ. Kita ke pendengar Pak Ustadz yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu. Kita sapa. Assalamualaikum, silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derubin, silakan. Berapa menit lagi? Berapa? Masih ada 10 menit lah. Masih banyak. Ya, silakan Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini yang akan saya tanyakan demikian Pak Ustadz. Karena dalam buku Pak Ustadz itu menyangkut 3 hal. Perkawinan, waris, dan perwakafan. Yang akan saya tanyakan masalah perkawinan. Dalam perkawinan sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang maju, tapi bukan berarti jelek atau baik ya. Banyak yang menggugat kepada suami, lalu dengan berbagai cara, lalu ketok palu, dia diputuskan talak. Lah, si mantan istri tadi mendapat akta. Lah, akta suami biasanya disimpan di kantor pengadilan setempat. Lalu si istri itu sudah bebas. Lah, si suami ini kan kadang-kadang karena memang dalam keadaan posisi bingung dan sebagainya, dia memang karena sudah diputuskan seperti layang-layang putus talinya, tidak punya itu. Lah, bertahun-tahun lalu suaminya akan ingin nikah lagi, sedangkan dia seolah-olah masih ada bayangan, masih punya ikatan dengan mantan istrinya. Lah, penyelesaiannya, apakah dia itu langsung datang ke kantor pengadilan kabupaten menanyakan akta kelahirannya atau bagaimana, atau menghubungi mantan istrinya dulu, atau langsung ke kantor pengadilan kabupaten? Mohon kejelasan karena banyak terjadi. Kuliah di Jogja, suaminya orang Jambi, istrinya orang Brebes, ada kesulitan. Mohon penjelasan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz. Ya, terima kasih tentang mengenai perselisihan antara suami istri dan akta cerai itu. Iya, aktanya itu. Kemudian si istri itu menggugat itulah. Sebetulnya hak cerai itu ada di tangan suami, itu loh. Di saat ada istri mau menggugat, itu hukum juga menerimanya. Jadi karena sebab-sebab tertentu lah. Ya, seandainya kemudian putuslah talak itu akibat dari gugatan cerai dari istrinya. Kalau sekiranya dalam penggugatan dan putusan itu ada jeda. Sebelum ada banding, maka itu ada usaha upaya hukum melalui banding itu, gitu loh. Sekiranya si suami itu tidak yakin ataupun pengen tetap rukun dalam pernikahan itu, suaminya banding.
Jadi kalau nggak salah 14 hari setelah putusan ada kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama, berarti di provinsi gitu loh. Kalau pengadilan agama itu sebagai upaya hukum pertama. Nah, kalau tidak ada banding yang diajukan oleh yang tergugat, kan penggugatnya istri, tergugatnya adalah suami, dan tidak mudah langsung digugat saja, tapi ada alasan asal tertentu. Bisa juga alasannya digugat-buat, karena si istri tetap menggunakan pengacara, gitu loh. Nah, karena tidak semua orang itu hukum, gitu loh. Ada pengacara melalui hukum acara itu. Kemudian jatuhlah talak suami dari istrinya. Nah, upaya hukumnya itu si suami mengajukan banding di pengadilan tinggi di Jawa Barat atau di Bandung. Kalaupun tidak kuat lagi, kasasi. Nah, jadi upaya-upaya hukumnya itu melalui hukum juga, yakni upaya hukum melalui banding dan seterusnya. Bukan berarti langsung ke pengadilan agama karena sudah ada putusan. Nah, sepanjang ada jedah waktu itu digunakan, itu masih belum memiliki kekuatan tetap. Sudah memiliki kekuatan tetap dalam putusan pengadilan itu manakala tidak ada keberatan hukum. Tidak ada keberatan hukum itu melalui tidak ada upaya banding itu. Jadi justiciable, orang yang mencari keadilan itu diakomodir oleh negara, gitu loh. Jadi kepada pengadilan agama. Pengadilan agama hukum objektifnya itu di mana orang itu berdomisili, gitu loh. Kalau domisilinya di Cirebon, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama Cirebon. Cirebon ada 2, Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten. Ya itu. Jadi di mana saat waktu kutipan nikah itu diterbitkan. Selama di Brebes pernikahan, maka Pengadilan Agama Brebeslah yang berwenang untuk memutuskan itu. Dan ingat, dalam pengajuan pengadilan itu jangan satu saja, jangan satu perceraian saja, tapi di situ harus ada upaya hukum untuk membagi harta gonogini atau harta bersama setelah menikah. Jangan sudah putus kemudian mencari masalah bagaimana cara membaginya. Sekalian aja petitumnya itu kepada pengadilan agama setempat itu. Jadi minimal ada 3 tuntutan. Pertama, putusan pernikahan, kemudian pembagian harta bersama, dan hadonah ataupun yang cakap untuk memelihara ataupun mengasuh anak itu siapa, gitu loh. Nah, di situ pengadilan agama yang memutuskan nanti hakimnya di situ. Baik. Ya. Kita ke SMS ada dari Pak Ahmad di Jatiwangi, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Berkekuatan hukum tidak buat hibah tanah yang selanjutnya diwakafkan untuk dibangun masjid atau tanah kuburan? Singkat saja mungkin Pak Kiai, boleh atau tidak? Gitu. Oke, untuk wakaf dan tanah diberikan untuk kepentingan umum, selama tidak melanggar aturan syariat, tadi 1/3 maksimal, dan yang kedua sudah ada ikrar wakaf tanah belum? Ikrar wakaf tanah ini diterbitkan oleh KUA setempat. Di situ ada PPAIW, pejabat petugas pencatat akta ikrar wakaf di KUA setempat. Kalau kita itu di Kota Cirebon, di mana kecamatannya, itulah ada KUA. Nah, segera mungkin di saat sudah ada niat baik untuk mewakafkan. Dan catatan wakaf itu tidak boleh melebihi 1/3, gitu ya. Jadi kalau sudah ada itu malah lebih kuat. Karena kalau sudah diwakafkan, maka aset-aset yang diwakafkan tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan kepada yang lain. Dan di situ. Ya, baik. Gitu ya. Ini ada dari Ibu Tuti Cirebon, ditunggu jawabannya Pak Ustadz. Waktunya agak mepet nih Pak Ustadz ya. Orang tua membuatkan rumah untuk 2 orang anak laki, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya. Sekarang bapaknya meninggal dan anak yang lain belum dikasih rumah. Nah, lihat 3 orang perempuan Pak Kiai. Pertanyaannya, apakah hasil penjualan rumah warisan dipotong dulu untuk membuat rumah yang 3 orang itu atau bagaimana? Terima kasih Pak Kiai. Ya, jadi salah satu problematika dari keluarga itu anak 5. 1-2 sudah diberikan.
3, 4, 5-nya belum. Belum, ya. Keburu meninggal dunia. Gitu. Nah. Makanya kalau kita sebagai orang tua, mohon maaf, jangan sekali-kali mudah untuk memberikan kepada anak. Akibatnya nanti kalau kita salah memberikan, nanti kelima anak nanti kembali kepada orang tua, nanti tidak saling sayang menyayangi nanti. Jadi seakan-akan ada anak tiri gitu, anak pilih-pilih gitu ya. Anak pilih-pilih gitu loh. Ya, makanya kita ayolah sebagai orang tua ini jangan sampai mudah untuk memberikan kepada salah satu anak. Karena semua anak kita semua loh. Gitu loh. Maka kalau sudah terlanjur basah lah gitu loh. Maka kalau bisa aset-aset orang tua yang lainnya harus diberikan lagi kepada anak yang belum. Atau saya punya, kalau istilah hukum, jurisprudensi. Sudah ada sudah putusan yang sebelumnya. Jadi saya pernah membagi pada tahun 2016 itu hanya anaknya 4 ya. Anak salah satu 4-nya sudah nikah. Dinikahkan, semua biaya-biaya itu ditanggung oleh orang tua. Apalagi di kota ya. Jadi biaya kan banyak. Melebihi hampir 100 juta itu loh. Untuk biaya tenda, panggung dan seterusnya gitu loh. Anak-anak yang lain belum nikah, keburu meninggal dunia orang tuanya gitu loh. Nah, bagaimana? Nah, saat itu sepakat seluruh anaknya hadir semua, saya membagi waktu itu, maka semua aset-aset yang sudah diberikan kepada anak dalam pernikahan itu ya rekonstruksi ulang. Jadi berapa nilainya itu karena kan sudah dipotong dari harta yang dia dapat. Alhamdulillah anak yang nikah itu menerima. Karena luar biasa itu anaknya waktu nikah itu dimeriahkan karena rame-rame lah gitu loh. Nah itu. Nah, itu kalau bisa mah harus direkonstruksi, dikembalikan itu milik aset orang tua semua. Nah, dibagi waris, dijumlah dulu hartanya, dibagi waris kepada anak semuanya. Ternyata anak yang menikah tadi punya dapat hak warisnya itu dapat 250 juta. Biaya pernikahan itu 100 juta. Itu loh. Berarti dikurangi. Dari hak yang dia dapat. Yang dia dapat hanya 150 juta nantinya. Alhamdulillah menerima anak yang sudah menikah dan diterima dari anak yang belum menikah. Menyadari semua anak semua masalahnya gitu loh. Kalau saya harus menerima gitu karena ini kan perintah Allah gitu ya Pak ya, gitu aja lah gitu. Terutama menyadari Mas. Menyadari gitu ya. Baik, Pak. Yang susah itu menyadari gitu loh. Ya, baik, Pak. Warisan masalah harta akibatnya gelap mata. Ini jangan sampai terjadi demikian. Iya, dan persaudaraan sampai sirna begitu. Akan sirna. Apakah mau kita sampai sirna? Naudzubillah, sedulur dari wong sejen. Wong sejen dari sedulur. Naudzubillah, jangan terjadi. Pak Kiai, waktu misalkan kita Pak Kiai waktu untuk kesempatan pagi hari ini ada sampaikan 1 menit saja Pak Kiai, silakan. Oke, terima kasih Mas Fian dan para pendengar di dimanapun berada. Tetap ayo kita bersama-sama kembalikan koridor hukum yang ada khusus umat Islam melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah kalau kita semuanya kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, lantamasaktum bihima, tidak akan lantadilluma antamasaktum bihima, tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Kembalikan pada Al-Quran. Insya Allah akan selamat. Sebagaimana doa setiap saat, setiap waktu kita kumandangkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Itu yang kita harapkan. Kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat barokah manfaatnya, utama dapat ziyadatul ilmi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MEC, penyuluh agama Islam Kemenang Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga saja banyak manfaat yang kita terima pada kesempatan pagi ini bertolabul ilmi bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MEC. Kita akan segera jalan tepat pukul 6 dan kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam religi pagi.